Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Alfian. Saya adalah dosen Prodi S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran, khususnya mata kuliah Studi Keamanan dengan kode SHI 1624419 dengan bobot SKS 3 dan yang saya ampuh pada semester genap 2024-2025. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah Studi Keamanan itu meliputi 3, yaitu CPL 2, mampu bersikap profesional, kolaboratif, adaptif, dan menghargai keberagaman serta bertanggung jawab dalam pekerjaan yang berkontribusi bagi masyarakat di tingkat lokal, nasional maupun juga global. CPL 5 yaitu mampu memahami dinamika kawasan dan globalisasi, terutama isu-isu dan juga aktor dalam hubungan internasional. CPL 10 yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat, bekerja sama dalam tim, mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing dan kolega baik dari dalam lembaga maupun juga dari luar lembaga. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu meliputi CPMK 1, mampu bekerja sama secara tim dan memiliki kepekaan sosial dan menanggapi realita serta membangun opini terkait permasalahan keamanan internasional berbasis pada nilai, etika, norma, dan moral di masyarakat. CPMK 2 yaitu mampu menjelaskan perkembangan isu, aktor, dan proses dalam hubungan internasional, khususnya dalam perkembangan studi keamanan. CPMK 3 mampu memahami interaksi antar aktor di bidang ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan, terutama dalam isu-isu hubungan internasional. CPMK 4 mampu memproduksi rancangan dan cara penghasilan karya kolaboratif berupa proyek lapangan terkait keamanan manusia dalam tim. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang menjadi salah satu sub-inti dalam kajian dan disiplin ilmu hubungan internasional. Kajian ini didesain untuk memberikan mahasiswa mengenai pemahaman terhadap isu-isu tradisional maupun juga isu-isu non-tradisional dalam keamanan itu sendiri. Isu-isu tradisional meliputi perang, konflik, persaingan politik, dan lain sebagainya. Sedangkan isu-isu non-tradisional meliputi keamanan ekonomi, keamanan lingkungan, keamanan sosial, keamanan personal, dan lain sebagainya. Tentunya kajian-kajian tersebut akan dikaji secara analitis pada mahasiswa dengan metode pembelajaran, pendekatan case-based learning maupun juga project-based learning. Case-based learning itu dilakukan sebelum mid semester, sedangkan project-based learning itu dilakukan setelah mid semester. Project-based learning-nya seperti melakukan analisis mendalam mengenai arti keamanan, mencari akar permasalahan mengenai isu-isu keamanan non-tradisional di lingkungan sekitar maupun juga lingkungan internasional melalui metode wawancara dengan aktor ataupun agen dalam isu studi keamanan. Mata kuliah ini dirancang secara sistematis dengan model asesmen, yaitu asesmen formatif yang meliputi asesmen dengan dalam proses pembelajaran ketika mahasiswa memberikan umpan balik dan juga aktif di dalam kelas, dan juga asesmen sumatif yaitu nilai UTS maupun juga nilai UAS serta nilai project yang kemudian dilakukan oleh mahasiswa. Mata kuliah ini menggunakan referensi-referensi terkini, beberapa buku yang kemudian menjadi dasar dalam studi keamanan, dan juga beberapa jurnal-jurnal yang terkait yang kontemporer untuk mahasiswa dapat mengkaji secara mendalam isu-isu tradisional maupun juga non-tradisional yang up to date. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas lebih banyak mengenai definisi dan juga kerangka analisis dalam studi keamanan. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang perkembangan isu hubungan antara isu dalam studi keamanan dan juga relevansinya dengan
studi hubungan internasional. Ya, studi keamanan masih ingat teman-teman? Adalah bagian dari inti dari hubungan internasional itu sendiri. Bagian sub inti dari hubungan internasional itu sendiri. Ya. Ada yang tahu isu tradisional, non tradisional? Alvito? Kalau tradisional tuh lebih ke keamanan negara yang mencakup pertahanan, Mas. Pertahanan. Iya, pertahanan Konflik. negara secara langsung, konflik, perang, terus kalau misalnya pencegahannya itu bisa menyiapkan alutsista yang baik untuk negara. Ya, oke. Betul? Ardi, bagaimana? Isu non tradisional? Betul Mas, untuk isu non tradisional sendiri ya berkaitan dengan ada kan high politics dan satunya lagi high soft politics. Low politics ya. Low politics. Oke, minggu ini kita membahas tentang studi keamanan serta bagaimana definisi dari keamanan itu sendiri dan juga kerangka analisis. Saya ingin memulai pembahasan ataupun materi kita dari pembahasan mengenai definisi apa itu keamanan, teman-teman. Apa itu keamanan? Terbebas dari ancaman. Terbebas dari ancaman. Ada lagi? Ada lagi? Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang tercukupi. Ada lagi teman-teman? Kesejahteraan. Kesejahteraan. Ini bukan perdamaian ya, berbeda perdamaian dengan keamanan. Kesejahteraan. Ada lagi keamanan. Keamanan itu apa? Bagi kalian ya, tidak perlu kemudian kalian melihat definisi secara dari buku Barry Busan misalnya ya, nggak perlu. Terus definisi misalnya dari Baldwin, kalian nggak, Wolfers juga nggak perlu. Ya, dari literatur nggak perlu. Saya ingin mengetahui mendalam ya, apa makna dari keamanan itu bagi diri kalian sendiri. Ketika kemudian kalian hidup di lingkungan sehari-hari, ya, apa yang kalian kemudian maknai dengan konsep keamanan? Merasa bisa bebas, Mas. Merasa bisa bebas ya, merasa bebas ya, bebas, ada freedom. Ya. Ada lagi yang lain? Stabilitas. Stabilitas, oke. Semuanya itu adalah bagian dari konsep. Sebenarnya yang kemudian kalian artikan itu adalah pengertian dari keamanan itu sendiri. Jadi menurut Baldwin dan juga Wolfers, bahwa keamanan itu adalah suatu yang kemudian didefinisikan oleh subjek individual masing-masing orang per orang. Ya. Keamanan sebelum adanya framework tentang definisi keamanan secara konseptual maupun juga ontologikal, ya, keamanan dulu itu lebih ke arah ini, ya, ke arah traditional security yang memang dia bersifat state centric, ya. State centric itu dia berpusat pada negara, analisis kita ya negara. Keamanan itu didefinisikan ya kita terbebas dari ancaman dari luar, serangan dari negara lain, ataupun juga kemudian intervensi dari negara lain, ataupun juga bahkan pengaruh dari negara lain. Ya, itu keamanan secara tradisional. Ya, terus kemudian ada juga kita terbebas dari apa ya, gangguan-gangguan yang mengancam kedaulatan dari negara kita. Ya, the idea of state ya, tentang kedaulatan. Ya, bagaimana kedaulatan itu kemudian menjadi framework dasar dari studi keamanan. Itu pada awalnya ya. Maka dari itu kalau keamanan itu kita bisa dapat definisikan bagaimana caranya kita menggunakan resources ya, budget. Ini budget ini bisa kita definisikan sebagai resources ya, sumber daya. Ya, sumber daya itu terdiri dari dua, ada yang tangible dan juga intangible. Tangible itu yang bisa dihitung, contohnya misalnya ekonomi. Yang intangible itu juga kemudian bersifat yang idea, normatif, misalnya seperti kedaulatan, ideologi. Ya. Kalau misalnya ada terorisme, ideologi kan mengancam negara kan, seperti itu. Ideologi radikalisme, misalnya itu kan mengancam kedaulatan negara. Jadi itu bersifat intangible. Ya, ideologi yang kuat tentunya nanti dia dapat membeli keamanan atau buying security itu artinya adalah memelihara keamanan. Jadi kita mentransfer dari resources yang ada untuk kemudian membeli keamanan itu sehingga kita dapat terhindar dari konflik. Ya, kita terhindar dari ancaman yang kemudian ada. Nah, itu definisi yang lama dari keamanan itu sendiri. Sedangkan kemudian perkembangan dari keamanan kalau misalnya kita lihat dari kacamata hubungan internasional, ini adalah matriks yang disajikan oleh
Emma Rothschild ya, mengenai perkembangan bagaimana isu non tradisional itu berkembang dan juga aktor itu kemudian juga berkembang. Nah, seperti tadi yang kemudian kita lakukan, sebenarnya keamanan itu dapat dibagi menjadi dua. Menurut Wolfers, keamanan itu adalah objective security dan juga objective security. Ya, secara definisi. Teman-teman mungkin ada yang bisa menjelaskan dari penjelasan dari Wolfers di atas. Ya, Zaki. Kalau saya nangkep kalau bisa objective security itu lebih ke situasi aman yang terjadi gitu. Jadi memang terlepas dari kan negara itu kan punya interest dan sebagainya yang kita bisa lihat dari pada akhirnya nanti kan dia punya policy objective itu kan state of feeling. State of feeling. Ya, Apa itu? As a state of feeling secure. Jadi lebih ke perasaan secure dan free from fear of anxiety-nya dari sebuah negara gitu. Nah, itu kan subjektif karena definisi aman dari sebuah negara itu belum tentu dimaknai dalam rezim internasional itu sebagai sesuatu yang fair gitu. Misal Rusia dia merasa tidak aman dengan Ukraina mau join NATO. Tapi kan sebenarnya kalau kita secara objektif itu hak Ukraina dong. Iya, betul. Karena itu kan understood as state of being free. Dia punya kebebasan dari threats dan danger. Threats dan danger di sini kan bisa jadi ada keinginan negara lain untuk mencoba mencampuri kepentingan luar negerinya atau apa. Nah, itu kan bisa dimaknai sebagai threats dan danger. Makanya menurut saya objektif ini lebih berpaku terhadap norma internasional atau kepada aturan-aturan internasional. Sedangkan subjektif itu melihat kepada bagaimana persepsi ancaman dari sebuah negara. Jadi kan negara bertindak itu kan berdasarkan persepsi. Nah, persepsi itu yang subjective security patokannya karena ada state of feeling secure itu tadi karena patokannya feeling kan subjektif. Oke, good, bagus ya. Objective security itu adalah mencakup apa yang kemudian kita anggap pragmatis ya. Secara konseptual mungkin tersusun dari ide-ide yang kemudian disatukan dari kerangka berpikir. Jadi kita bisa melihat keamanan, definisikan keamanan itu dari segi objektifnya dan dari segi subjektifnya. Dari segi objektifnya itu artinya kita ingin mempersepsikan keamanan itu dalam satu kesatuan yang lebih utuh. Ya, keamanan Anda aman kalau misalnya Anda demokrasi. Itu kan yang kemudian disampaikan oleh buku-buku maupun juga kemudian ide-ide yang kemudian berkembang saat ini secara framework ya. Tetapi secara subjektif ya mungkin nggak sebagian orang merasa bahwa keamanan itu adalah demokrasi itu adalah bagian dari rasa aman. Itulah subjective security. Bagus ya pendekatan yang kemudian dijelaskan oleh Mas Zaki. Tepuk tangan untuk Mas Zaki. Ya. Nah, dari sini, dari ide yang kemudian disajikan oleh Wolfers itu kemudian dikembangkan oleh banyak pemikir seperti Baldwin dan Barry Buzan. Ya, Baldwin mengatakan bahwa keamanan adalah terciptanya persepsi. Ya, dia lebih ke arah subjektif. Persepsi dari seseorang yang berdasarkan dari nilai-nilai yang kemudian kita anut masing-masing. Kenapa tadi saya mulai materi kita dengan apa itu keamanan? Karena saya ingin mengetahui secara subjektif kira-kira makna keamanan bagi kalian. Karena kita tidak akan bisa mendefinisikan keamanan dalam lingkup negara dan juga kita tidak bisa samakan pada lingkup nasional. Dalam lingkup keluarga. Ya, maka dari itu kalau misalnya kita ingin memaknai keamanan, itu yang paling pertama yang kemudian menjadi pertimbangan adalah reference object. Siapa reference object yang kemudian kita ingin definisikan keamanannya? Ya. Nah, reference object itu nanti akan dilihat dari berdasarkan level of analysis dalam studi HI. Level of analysis dalam studi HI. Peringkat pertama adalah sistem internasional, bisa bicara soal sistem normatif global ya, itu juga bicara soal sistem ya. Sistem apa yang kemudian dianut misalnya ideologi ya, itu bicara sistem. Terus kemudian sistem kedua itu adalah level dari state, domestic. Terus kemudian yang terakhir adalah personal. Ya. Reference object itu bisa kita lihat dari penerapan level of analysis yang disampaikan oleh Kenneth Walsh. Ya, yaitu pada level sistem, pada level state, domestik maupun juga pada level personal. Nah, kita di sini bisa memetakan kira-kira bagaimana mereka bisa mendefinisikan keamanan. Ya, makanya kalau misalnya ya kalian di daerah atau di tingkat lokal
itu juga berbicara soal studi keamanan. Ya, banjir misalnya ya, rob, ya, deforestasi misalnya ya, atau misalnya tambang yang kemudian ada di Papua sana, ya, berbicara soal tambang olah lahan ya, nikel dan lain-lain, itu berbicara soal keamanan yang berdasarkan reference objeknya. Reference objek yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah nanti akan berbeda dengan narasi yang dibangun oleh masyarakat Papua. Orang masyarakat Papua nanti akan menganggap bahwa keamanan yang kemudian kita butuhkan adalah terpeliharanya lingkungan yang bersih misalnya seperti itu. Tapi reference objek kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang state, bahwa state ini membutuhkan yang namanya income. Dia membutuhkan industrialisasi untuk mendapatkan income, untuk kemudian memelihara keamanan ekonomi yang lebih maslahat. Ya, itu dari sudut pandang pemerintah. Jadi kita nggak akan bisa kemudian menyatukan dari dua sudut pandang yang sama kecuali mereka bisa bergabung dalam yang kita sebut sebagai collective security. Makanya di sini kita pelajari lagi konsep collective security. Collective security itu adalah ketika kemudian dua orang yang mempunyai persepsi berbeda berada dalam satu forum mendiskusikan sehingga mereka mau untuk kemudian menyatukan ide yang kemudian mereka miliki, ya, bahwa konsep keamanan yang kita harus perjuangkan itu adalah seperti itu. Itu namanya collective security. Indonesia pada masa merdeka juga membutuhkan yang namanya collective security. Kalau dia tidak membutuhkan yang namanya, dia tidak bersatu dalam collective security, dia tidak menciptakan yang namanya collective security, kita tidak mampu untuk memerdekakan negara kita. Ya, gitu ya. Nah, ya, siapa reference objeknya? Ini menurut Baldwin. Siapa reference objek yang kemudian ingin kita amati? Ya. For which value? Nilai apa yang kemudian dia anut, ya, nilai-nilai apa yang kemudian ada di pikiran orang itu, ya, reference objek kita, nilai-nilai apa misalnya nilai liberal, nilai demokratis, ya, nilai freedom misalnya kebebasan, ya, dan lain-lain, ya, dan how much security, berapa banyak sih yang kemudian dibutuhkan untuk kemudian dia bisa memperoleh keamanan itu, ya, atau how much security kalau misalnya kita lihat dalam kerangka Barry Busan. Ya, bagaimana dia mempersepsikan terhadap kerangka ancaman dan juga persepsi yang kemudian dimuncul sehingga nanti mampu menyelesaikan. Menurut Buzan, ini nggak ada di slide ya, bahwa security sebagai suatu framework, ya, itu tidak kemudian hanya berbatas dari bagaimana kemudian kita lihat reference objeknya, ya, tetapi dia lebih advance ke arah bagaimana kita bisa melihat ancaman, ya, ini yang digarisbawahi, karena belum tentu apa yang Anda lihat itu adalah misalnya ya si Alvito ya memulai perang, tapi belum tentu itu kemudian menjadi ancaman bagi orang lain. Kita bisa jadi vulnerable, ya. Maka dari itu yang kemudian dikemukakan oleh Buzan itu adalah bagaimana ancaman itu analisis melalui yang kita sebut sebagai existential ya. Ya, existential threat ya. Ya. Existential threat itu apa? Itu adalah alat analisis untuk kemudian kita bisa melihat bahwa suatu aktor ya, suatu agent di dalam hubungan internasional dalam studi keamanan itu dia mempersepsikan ancaman ataupun juga vulnerable ya, karena belum tentu segala sesuatunya itu bersifat ancaman. Dia berubah dari kerentanan menjadi ancaman. Nah, proses perubahan dari kerentanan menjadi ancaman itu membutuhkan analisis existential threat. Ya, teman-teman gitu. Nah, sekarang saya mau tanya ya. Ketika kemudian Rusia Ukraina perang, negara-negara seperti Qatar, Iran sama Israel perang, negara-negara seperti Qatar itu dia masuk ke dalam tahapan ancaman ataukah dia masuk dalam tahapan kerentanan? Masih rentan mas kalau di awal. Masih di rentan. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin Israel dan Iran itu kan ini sih mas analisa Ya nggak apa-apa. sotoy saya aja karena kan saya maksudnya ikutin isunya. Nah, kenapa saya bisa bilang itu masih di tahap rentan?
sebenarnya hampir menuju ancaman ketika yang momen Qatar itu kalau nggak salah menutup wilayah udaranya yang beberapa pesawat tuh yang beritanya sampai delay beberapa jam itu. Nah, tapi sebelumnya kan sebelum ada kondisi itu terjadi kan sebenarnya udah saling ngirim-ngirim rudal kan. Apakah di situ dia rentan? Tentu dia rentan. Kayak misal negara kayak Jordan juga gitu. Mereka saya lihat di teman saya mahasiswa Jordan, mereka bisa ngevideoin ada roket Israel atau Iran saling meluncur di atas apartemen mereka gitu. Itu kan rentan. Tapi kan negara mereka masih ya udah tidak mempersepsikan itu belum sebagai ancaman gitu. Nah, dilihat jadi dari eskalasi isunya begitu eskalasinya makin naik, baru nanti bisa dihitung ancaman. Nah, kalau saya melihatnya kita kan belum belajar existential threat tadi kan, jadi kan belum bisa menganalisis ini sudah di tahap mana sih atau perubahannya seperti apa. Tapi kan dalam konteks yang kemarin dan sekarang setahu saya akhirnya sudah selesai isunya itu kan setidaknya di tahap ini itu masih tahap rentan karena negara itu udah concern sama isunya tapi belum mempersepsikan itu sebagai ancaman. Cuman sudah sampai indikator yang kayaknya udah mau nih hampir yang semenjak penutupan wilayah udaranya. Oke, cukup. Mas. Kalau menurut saya sebenarnya sudah tidak bisa disebut sampai lebih dari ancaman banget, tapi sudah menyentuh kayak level pertama yang ancaman. Karena pertama secara simpel dan logika aja, karena niat politik dan secara widely militernya itu sudah secara eksplisit sudah menyebutkan kalau memang mereka itu ya terbuka aja kalau memang mereka ingin seperti itu. Dan kedua, dan ini contoh tindakannya itu sudah terjadi gitu loh Mas. Maksudnya dari mulai segi penyerangan dan kerusakan yang ada itu, dan kemudian yang terakhir kan tadi Zaki bilang kalau sampai saat ini kan belum ada masih bisa disebut rentan karena setelah itu semua itu berhenti sampai belum ada yang ada omongan lagi aja Putri. Udah udah kelar gitu jadi kayak ya udah selesai, tapi pencatan ya tapi menurut saya itu seharusnya itu sudah disebut ancaman karena belum ada dialog yang maupun itu retoris atau tidak, belum ada dialog selanjutnya gitu loh, masih gitu. Mana yang benar, mana yang salah, sebenarnya nggak ada yang benar, ya ada yang salah. Tapi apa yang kemudian kalian lakukan, analisis yang kemudian kalian lakukan itu adalah analisis terhadap existential threat. Ya, Zaki kemudian mendefinisikan bahwa itu masih dalam tahap rentan. Ya karena semua orang itu mempunyai posisi subjektifnya masing-masing, itu tidak bisa kita salahkan. Tetapi kalau kita menganalogikan kita sebagai pemerintah Qatar, apakah Qatar menganggap itu adalah ancaman atau bukan? Kalau kita ya ancaman, dia menganggap bahwa itu ancaman. Persepsinya ancamannya. Ini harus kita kemudian klarifikasi melalui analisis detail mendalam dengan siapa pemimpin negaranya, siapa referensi objek kita. Karena kita tidak bisa kemudian secara apa yang kemudian kita lihat saja. Maka dari itu perlu untuk kemudian masuk ke dalam referensi objek. Kalau menurut saya itu belum tahap ancaman. Kenapa ya? Karena Qatar tidak kemudian melakukan respon balik. Berarti dia belum mendefinisikan bahwa itu adalah ancaman yang memang mutlak untuk kemudian dia lakukan strike back, ya, menyerang kembali apa yang kemudian dia lakukan. Nah, yang kita lakukan itu adalah existential threat analysis. Ya, kita menganalisis existential threat. Jadi nggak semuanya ancaman. Contohnya ya, kalian berjalan di jalan raya, ya, ini mungkin sering saya contohkan juga ya. Kalian berjalan di jalan raya, kalian melihat ada orang nih tawuran. Kalian merasa terancam atau kalian merasa rentan terhadap orang tawuran tersebut? Terancam apa rentan? Kalau di tengah-tengah terancam sih. Iya, kalau kalian di tengah-tengah kalian terancam. Berarti apa existential threat-nya? Existential threat-nya adalah ketika kemudian kalian masuk medan pertempuran. Kalau kalian berada di luar, di sana ada tawuran nih. Berarti kalian rentan. Rentan terkena batu, rentan terkena misalnya orang tawuran, petasan atau entah apa itu ya. Berarti kalau secara sengaja persepsinya dia memang pengen masuk terus. Ya kalau misalnya dia berani-berani aja, misalnya saya rentan ya nggak ada masalah. Nanti saya masuk ke sana saya rentan, tetap rentan. Ya kalau misalnya dia mempersepsikan diri dia rentan, dia berada di dalam orang yang saling beradu ya nggak ada masalah, ya kan? Berarti dia berada dalam tahap rentan. Itu tergantung dari subjektif masing-masing orang. Tapi kalau misalnya nih ada orang yang ngejar kamu pakai senjata tajam, kamu terancam apa rentan? Ya semuanya kan bakalan bilang terancam kan? Tapi kalau saya existential threat-nya itu existential threat-nya itu adalah ya ketika kamu dikejar dengan orang yang bawa sajam. Iya kan? Tapi kalau misalnya tahu bakso yang ngejar kalian kan kalian yang mendekat. Iya kan?
Ya, oke. Ya, itu bagaimana caranya kemudian kita menganalisis ancaman. Ya, analisis ancaman itu ada 3 tingkat. Pertama adalah menentukan reference objeknya, kita menentukan nilai yang kemudian dia orang itu anut atau reference objek itu anut dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana keamanan. Berapa besar keamanan yang kemudian dia inginkan. Nah, ini kita kemudian sebenarnya bisa lakukan dengan kerangka yang kemudian kita sebut sebagai pohon analisis, ya, pohon analisis. Ya, pohon analisis itu berdasar pada tema apa yang kemudian kita ambil, ya. Kalau misalnya kita gambarkan pohon, ya, pohon analisis, ya, ini pohon, ya, ini akarnya, ya. Kita bisa buat juga dengan cara tabel, ya, tapi mungkin ini lebih mudah nih. Pohon analisis, kemudian ada akarnya, ya, dan juga kemudian ada batangnya dan juga ada yang namanya rantingnya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat kira-kira apa sumber dari ancaman yang kemudian suatu reference object itu miliki. Misalnya ancaman 1, ya, ancaman 2, ancaman 3. Dan how much security-nya adalah bagaimana keamanan itu bisa diselesaikan, ya. Nah, kita bisa gambar reference objeknya itu ada di tengah, ya. Ini nanti terserah kalian aja ya gambar reference objeknya di mana. Ya, jadi tugas kalian adalah nanti kemudian melakukan analisis mendalam suatu isu, ya, dengan ini reference object. Reference object saya singkat aja RO, dan ini juga adalah how much security-nya. S1, S2 dan juga S3, ya. Jadi dari ancaman itu nanti kita akan analis bagaimana keamanan itu kemudian dipersepsikan dan apa yang kemudian tindakan dilakukan supaya dia memperoleh keamanan, ya, untuk kemudian ancaman 1. Begitu pula juga dengan ancaman 2, kira-kira apa yang kemudian dia lakukan untuk mendapatkan keamanan pada ancaman 2. Yang kemudian ancaman 3 apa yang kemudian dia lakukan. Ini berdasarkan reference objeknya. Saya minta teman-teman nanti menganalisis, ya, melakukan studi kasus, tentukan isu keamanan yang kemudian ingin kalian ambil, tentukan reference objeknya, kemudian nanti kalian analisis ancamannya, ya. Nah, sebelum kalian analisis ancamannya, kalian harus lihat apakah dia rentan atau dia terancam, ya. Jadi setiap bagan, setiap ancaman nanti kalian bisa analisis apakah dia masuk rentan ataukah dia masuk terancam, ya. R atau A, ya. Dan mengapa kemudian kalian mendefinisikan itu adalah ancaman. Oke?